Pada suatu masa yang telah lama berlalu, ketika gurun masih menjadi halaman luas bagi para pengembara dan kerajaan masih berdiri di atas rasa takut dan keajaiban, hiduplah Raja Rabi'ah bin Nashr, seorang penguasa Yaman yang dihormati sekaligus disegani. Ia memerintah dengan tangan tegas namun berhati penuh pertimbangan. Hanya saja, di balik ketegasannya itu, malam demi malam, ia dihantui oleh kegelisahan yang tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Pada suatu malam yang hening, jauh lebih hening daripada malam manapun yang pernah ia lalui, Raja Rabi'ah merasakan sesuatu menekan dadanya. Ia berbaring, namun tidurnya tidak datang dengan damai. Ketika pelupuk matanya mulai tertutup, ia melihat bayangan gelap yang berjalan menembus ke dalam mimpinya. Mimpi itu dimulai dengan suara gemuruh yang hampir merobek langit. Tanah terbelah di hadapannya. Dari celahnya keluar api merah menyala. Panasnya terasa bahkan dalam mimpinya, membakar segala sesuatu yang disentuhnya. Api itu bergerak cepat, berlari seperti makhluk hidup, melahap bukit dan lembah. Raja Rabi'ah berusaha berlari, namun kakinya seakan tertanam dalam pasir. Ia menyaksikan api itu berubah bentuk menjadi gelombang besar yang berwarna merah. Di tengah kobaran api itu muncul pasukan dari arah utara. Pasukan ini tidak tampak seperti pasukan manusia biasa. Mereka datang dalam barisan rapi. Wajah mereka tertutup kain hitam. Panji-panji mereka berkibar tinggi, dan langkah mereka mengguncang bumi setiap kali kaki mereka menyentuh tanah. Pasukan itu memasuki Yaman dan melewatinya tanpa hambatan, seakan seluruh negeri menjadi sangat kecil di hadapan mereka. Tepat ketika Raja Rabi'ah hendak menjerit, mimpi itu berubah. Api padam, pasukan lenyap, digantikan oleh cahaya yang sangat lembut, namun luar biasa terang. Cahaya itu membentuk sosok seorang laki-laki. Laki-laki itu berdiri dengan tubuh tegak, membawa sesuatu di tangannya, sebuah kitab besar bersinar. Wajahnya tampak tenang, dan di belakangnya berbaris manusia dari seluruh penjuru bumi. Ada yang tampak berasal dari bangsa gurun, ada yang berkulit gelap, ada yang bermata biru, ada yang berbahasa yang tidak pernah raja dengar sebelumnya. Mereka mengikuti laki-laki itu dengan penuh hormat, seakan menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Lalu, terdengar suara dari arah langit. Suara itu tidak dapat digambarkan. Ia bukan suara manusia, bukan suara makhluk apapun yang dikenal raja. Suara itu berat, dalam, namun menenangkan, seakan memanggil setiap makhluk yang pernah hidup. Telah lahir cahaya yang akan memadamkan kegelapan. Cahaya itu akan membawa kebenaran. Cahaya itu akan mengubah dunia. Raja Rabi'ah terbangun mendadak. Tubuhnya basah oleh keringat. Napasnya tersengal. Ia beberapa saat hanya menatap pelita kecil yang hampir padam di samping tempat tidur. Ia merasakan jantungnya berdegup sangat keras. Mimpi itu begitu jelas hingga ia merasa baru saja benar-benar melewati semua kejadian itu dengan tubuhnya sendiri. Ia memanggil penjaga dan meminta air, namun tangannya masih gemetar ketika menerima cawan. Ia tahu bahwa mimpi seperti itu bukan mimpi biasa. Sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang lebih besar dari dirinya, lebih besar dari kerajaannya, bahkan lebih besar dari dunia yang ia kenal. Keesokan harinya, raja memanggil seluruh penasihat istana. Namun, setelah beberapa lama membahas mimpi itu, tidak seorang pun mampu memberikan tafsir yang masuk akal. Semua penasihat saling berpandangan, ketakutan terlihat jelas di mata mereka. Raja akhirnya memutuskan untuk memanggil dua orang ahli nujum terkenal, Syikh dan Syatih. Kedua orang itu terkenal di seluruh negeri karena kemampuan mereka membaca pertanda dari alam gaib. Syikh, ia berjalan dengan cara yang aneh, namun matanya seperti dua batu permata yang bersinar ketika melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Syatih adalah kebalikannya. Tubuhnya tampak seperti tidak memiliki tulang, sering terkulai ke kiri atau ke kanan. Namun ketika berbicara, kata-katanya seperti suara dari alam lain. Pengawal membawa keduanya ke hadapan raja.
Raja duduk tegak, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam dadanya. Ketika Syik dan Syatih tiba, Raja langsung berkata, "Aku memanggil kalian karena aku mengalami mimpi yang membuatku gelisah. Tidak seorang pun di antara penasihatku mampu menjelaskan arti mimpi itu. Oleh karena itu, aku ingin mendengar apa tafsir kalian." Raja kemudian menceritakan seluruh mimpinya dengan sangat detail. Ketika ia selesai, ruangan menjadi sunyi. Syik menundukkan kepala, seakan sedang mengumpulkan bisikan gaib dari tempat yang tidak terlihat. Sementara Syatih memejamkan mata dan tubuhnya seperti melayang. Setelah beberapa lama, Syik angkat bicara. "Wahai Raja, mimpi itu adalah kabar besar. Apa yang engkau lihat bukan sekadar gambaran dari tidurmu. Itu adalah tanda dari langit." Tanah yang retak dan api yang keluar darinya adalah tanda bahwa dunia sedang menunggu kehadiran seorang yang akan mengubah segalanya. Pasukan dari utara adalah bangsa yang akan menaklukkan Yaman. Mereka akan datang tanpa dapat dicegah oleh siapapun. Syatih membuka mata perlahan. Dengan suara yang terdengar seperti berasal dari tempat jauh, ia berkata, "Apa yang dikatakan Syik benar. Pasukan itu akan datang, dan setelah mereka, dunia akan menyaksikan lahirnya seorang pembawa kebenaran. Cahaya yang engkau lihat adalah cahaya yang akan membimbing umat manusia. Ia membawa wahyu yang akan menyinari dunia dengan ajaran yang tidak akan dapat dimatikan oleh siapapun." Raja Rabi'ah menelan ludah. Ia ingin berbicara, namun suaranya hilang sesaat. Kemudian, dengan suara pelan, ia bertanya, "Siapakah orang itu?" Syatih tersenyum samar. "Namanya adalah Muhammad. Dunia akan mengenalnya. Namanya akan disebut oleh banyak bangsa. Ia akan menjadi rahmat bagi seluruh alam." Raja merasakan tubuhnya bergetar. Nama itu begitu asing, namun terasa sangat agung. Kemudian Syik menambahkan, "Dan ketahuilah, wahai Raja, bahwa keturunanmu kelak akan menjadi bagian dari perjalanan panjang yang terkait dengan bangsa yang akan menerima ajaran utusan itu. Walaupun kerajaanku jatuh, takdirmu tetap memiliki bagian dalam sejarah besar itu." Raja menunduk. Ia memahami bahwa mimpi itu bukan sekadar pertanda buruk, melainkan pembuka bagi peristiwa besar yang akan terjadi jauh setelah ia meninggalkan dunia ini. "Aku menerima takdir ini," ujarnya lirih. "Namun, kisah ini akan kusimpan dalam hatiku." Dan malam itu menjadi awal dari ketenangan sekaligus kegelisahan baru. Raja Rabi'ah mengerti bahwa mimpi itu bukan miliknya seorang diri, melainkan milik seluruh dunia. Dunia sedang bersiap menyambut cahaya yang kelak lahir di tanah yang jauh. Raja Rabi'ah memikirkan mimpi itu berhari-hari. Setiap malam, ketika ia menutup mata, cahaya dalam mimpinya seakan muncul kembali di benaknya, membuat dadanya hangat sekaligus bergemuruh. Ia mencoba tidur tanpa memikirkan apapun, tetapi bayangan laki-laki bercahaya yang membawa kitab itu selalu kembali. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu yang tidak ia pahami. Sementara Syik dan Syatih telah kembali ke tempat tinggal mereka yang jauh, Raja harus menghadapi pertanda itu seorang diri. Pada hari berikutnya, Raja memutuskan untuk berjalan sendirian ke taman istana. Ia ingin merasakan udara bebas dan memikirkan segala sesuatu tanpa suara penasihat dan para pelayan yang selalu berkeliling. Burung-burung berkicau di antara pepohonan, tetapi suara itu tidak mampu mengusir beban pikiran sang raja. Ia berjalan pelan hingga akhirnya duduk di atas batu besar dekat kolam yang jernih. Ia menatap air yang tenang di depannya, melihat bayangan wajahnya sendiri. Garis-garis kecemasan jelas terlihat. Ia membatin dalam hati, mungkinkah aku berada pada masa ketika dunia sedang bersiap menyambut perubahan besar? Apakah aku hanya saksi
Ataukah aku memiliki peran dalam peristiwa itu? Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di belakangnya. Seorang pengawal mendekat dengan penuh hormat. Raja menoleh dan berkata, "Ada apa engkau datang kemari? Bukankah aku memerintahkan agar tidak ada yang menggangguku?" Pengawal itu menunduk dan menjawab, "Hamba meminta maaf. Ada seorang lelaki tua yang memaksa ingin bertemu. Ia mengatakan bahwa ia melihat tanda-tanda yang sama dengan yang engkau lihat dalam mimpi." Raja terkejut. Seorang lelaki tua yang tidak ia kenal mengetahui mimpinya. Ia berdiri perlahan dan berkata, "Bawa ia kemari." Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan rambut putih panjang dan tongkat kayu memasuki taman. Langkahnya pelan, tetapi wajahnya tampak tenang dan penuh pengetahuan yang dalam. Ketika ia tiba di hadapan raja, ia menatap sang raja dengan pandangan yang membuat Raja Rabiah merasa seolah seluruh hatinya telah dibaca. Raja bertanya, "Siapakah engkau? Apa yang membuatmu bersikeras menemui aku?" Lelaki itu tersenyum sedikit. "Aku seorang pengembara. Aku telah mendengar dari langit malam bahwa seorang raja di negeri ini mendapatkan mimpi besar. Aku datang karena mimpi itu juga muncul dalam pandanganku ketika aku bermeditasi di bawah cahaya bintang." Raja terpana. Ia bertanya lagi, "Jika benar demikian, apa yang engkau ketahui tentang mimpi itu?" Lelaki tua itu memandang langit sebentar, lalu berkata, "Dunia berada pada masa yang sangat penting. Sudah ribuan tahun, manusia menunggu datangnya pembawa kebenaran. Aku melihat cahaya yang sama dalam penglihatanku, cahaya yang membelah kegelapan. Aku melihat seorang laki-laki yang namanya akan disebut oleh seluruh umat manusia. Ia akan membawa ajaran yang sempurna. Ia akan menggenggam kitab yang menjadi petunjuk bagi seluruh makhluk." Raja menghela napas dalam. Kata-kata lelaki itu seperti menegaskan seluruh ucapan syik dan syati. Raja bertanya, "Apakah engkau mengetahui sesuatu tentang pasukan dari utara yang akan menaklukkan negeri ini?" Lelaki tua itu mengangguk perlahan. "Ya, pasukan itu akan datang seperti gelombang yang tidak tertahan. Namun, kekalahan itu bukanlah akhir. Itu adalah awal dari takdir besar yang tidak dapat dihentikan oleh manusia manapun. Setelah pasukan itu pergi dan setelah zaman berganti, barulah cahaya besar itu akan muncul di tanah yang jauh dari sini." Raja memandang lelaki tua itu dengan mata melebar. "Engkau tidak mengenalku, namun engkau mengetahui mimpiku, mengetahui penglihatan para ahli nujum di istanaku, dan engkau menyampaikan hal yang sama. Siapakah engkau sebenarnya?" Lelaki itu tersenyum lagi, namun senyum itu penuh rahasia. "Aku hanyalah seorang manusia yang diberi sedikit pengetahuan. Pengetahuan itu harus kusampaikan kepada orang yang tepat, dan orang itu adalah engkau." Raja merasakan tubuhnya lemas. Ia merasa seolah langit dan bumi menyatu di hadapannya. Semua perkataan itu menguatkan satu hal, bahwa mimpi itu adalah pesan dari alam semesta. Lelaki itu kemudian berkata, "Wahai Raja, bersiaplah. Dalam beberapa tahun, keadaan negeri ini akan berubah. Bangsa dari utara akan datang, kemudian bangsa lain setelahnya. Negeri ini akan mengalami banyak pergantian kekuasaan. Namun semua itu merupakan jalan menuju lahirnya sang pembawa cahaya." Raja bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Lelaki tua menjawab, "Tidak semua takdir harus dilawan. Terkadang takdir harus diterima dengan hati yang utuh. Engkau hanya perlu memastikan bahwa rakyatmu tidak tenggelam dalam keputusasaan. Kau adalah bagian dari kisah besar ini. Tugasmu adalah menjadi saksi." Setelah mengatakan kata-kata itu, lelaki itu menunduk dan perlahan pergi, meninggalkan raja sendirian di taman. Raja menatap punggung lelaki itu hingga ia menghilang di antara pepohonan. Malam itu, raja kembali merenungi semua yang ia dengar. Ia melihat ke arah bintang-bintang.
mencoba merasakan bisikan yang dikatakan lelaki tua itu. Di dalam hatinya, ia mulai menerima bahwa ia hidup pada masa yang telah tertulis dalam takdir dunia. Ia tahu bahwa cahaya yang disebutkan Syekh, Syatih, dan lelaki tua itu adalah cahaya yang akan mempengaruhi seluruh masa depan manusia. Ia tidak mengetahui kapan tepatnya hal itu akan terjadi, tetapi ia merasa bahwa dunia sudah semakin dekat kepada peristiwa besar itu. Dan pada malam itu, untuk pertama kalinya setelah bermimpi, Raja Rabi'ah tidur dengan perasaan lega, karena ia mengerti bahwa ia bukan lagi seorang raja yang kebingungan dalam menghadapi pertanda gaib. Ia adalah salah satu saksi awal bagi lahirnya cahaya yang akan menerangi seluruh alam. Raja Rabi'ah bangun keesokan paginya dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya, setelah mimpi itu menghantuinya, ia merasa seolah ada kejelasan, meski hanya sedikit. Cahaya pagi memasuki jendela kamarnya, dan ia merasakan ketenangan yang samar. Namun di balik semua itu, ia tahu bahwa hari-hari ke depan masih menyimpan perubahan besar. Ia berjalan pelan menuju balkon istananya, melihat kota di bawah yang masih tertidur. Ia memandangi rumah-rumah berdinding batu, pasar yang sepi, dan pegunungan jauh yang membentang seperti dinding besar yang menjaga negeri itu. Dalam keheningan itu, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Dunia sedang berubah, dan aku berada di tengah perubahan itu." Beberapa hari kemudian, kabar tentang mimpi sang raja mulai menyebar secara diam-diam. Meski raja memerintahkan agar mimpi itu tidak dibicarakan secara terbuka, bisikan tidak dapat ditahan. Para pelayan yang mendengar percakapan raja dengan penasihatnya bercerita kepada keluarga mereka. Para penjaga berbicara kepada para pedagang di pasar. Perlahan, cerita itu menyebar seperti angin yang membawa debu gurun. Orang-orang mulai membicarakan cahaya besar, pria bercahaya, dan kitab yang turun dari langit. Sebagian ketakutan, sebagian penasaran, sebagian percaya bahwa dunia akan menerima seorang pemimpin baru. Pada suatu malam, raja memanggil penasihat terdekatnya. Ia berkata, "Aku ingin mengirim utusan ke suku-suku yang tinggal di pegunungan. Aku ingin mengetahui apakah ada pertanda lain di luar mimpi ini. Kita tidak boleh hanya menunggu takdir datang tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi." Para penasihat mengangguk, lalu salah seorang berkata, "Engkau benar, banyak hal berubah dalam beberapa tahun terakhir. Ada bintang aneh yang terlihat di langit. Ada suara-suara dari para pengembara yang berbicara tentang kelahiran yang akan datang di wilayah lain. Mungkin semuanya saling berkaitan." Raja kemudian memerintahkan 2 utusan yang paling ia percayai, yaitu 2 lelaki muda yang dikenal jujur dan setia. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke desa-desa di timur, datangi para ahli hikmah di pegunungan, dan tanyakan apakah ada penglihatan atau pertanda yang mereka lihat. Jangan kembali sebelum menemukan jawabannya." Kedua utusan itu berangkat pada pagi harinya. Mereka menunggang kuda, melewati padang pasir, melintasi lembah-lembah, dan memasuki wilayah pegunungan yang jarang dijamah manusia. Perjalanan mereka sangat panjang, dan beberapa kali mereka harus beristirahat karena kelelahan. Pada malam hari, mereka tidur di bawah bintang-bintang, mengingat kata-kata raja yang penuh misteri. Ketika mereka tiba di sebuah desa kecil yang terpencil, mereka disambut oleh para penduduk yang ramah. Desa itu berada di kaki gunung besar, dan di sanalah tinggal seorang tua yang dikenal sebagai orang bijak. Utusan itu meminta bertemu dengannya, dan mereka pun dibawa ke sebuah rumah yang sangat sederhana, tetapi penuh dengan aroma kayu dan rempah-rempah. Orang tua itu duduk bersila di lantai. Wajahnya dihiasi keriput, namun matanya tajam seperti pemandangan yang mampu melihat masa lalu dan masa depan sekaligus. Setelah utusan itu menceritakan alasan kedatangan mereka,
Orang tua itu menarik napas panjang dan berkata, "Telah banyak malam, aku melihat sesuatu di langit. Aku melihat cahaya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Cahaya itu datang dari arah barat dan perlahan bergerak menuju timur. Aku tahu bahwa itu bukan cahaya bintang biasa. Cahaya itu membawa pesan. Ada seseorang yang akan lahir, seseorang yang akan membawa kedamaian kepada manusia." Utusan itu saling berpandangan. Mereka bertanya, "Apakah engkau mengetahui sesuatu tentang pasukan dari utara?" Orang tua itu mengangguk. Mereka adalah bagian dari sesuatu yang telah ditulis sejak lama. Mereka datang bukan hanya untuk menguasai negeri, tetapi menjadi bagian dari jalan panjang menuju perubahan besar. Setelah mereka, dunia akan melihat kejayaan dari seorang laki-laki yang namanya akan dikenal di seluruh bumi. Setelah mendapatkan jawaban itu, utusan itu kembali kepada raja. Perjalanan pulang mereka membutuhkan waktu berminggu-minggu. Ketika kembali, mereka mendapati suasana istana berbeda. Raja terlihat lebih tenang, tetapi wajah para penjaga dan penasihat tampak lebih cemas. Utusan itu disambut dan dibawa segera ke hadapan raja. Raja mendengarkan laporan mereka dengan seksama. Setiap kata yang mereka ucapkan membuat raja semakin yakin bahwa segala sesuatu yang ia alami adalah bagian dari takdir besar. Ketika laporan selesai, raja menutup mata dan berkata, "Segala pertanda dari para ahli hikmah sama dengan apa yang aku dengar dari Syekh, Syatih, dan lelaki tua itu. Dunia sedang menyambut cahaya besar itu." Pada malam berikutnya, raja tidak langsung tidur. Ia berjalan sendirian di pelataran istana, ditemani cahaya bulan yang menerangi batu-batu besar di sekitar. Angin malam bertiup lembut. Raja memandang ke arah bintang-bintang dan bertanya kepada dirinya sendiri, "Bagaimana mungkin aku, seorang raja yang hidup jauh sebelum kelahiran orang itu, menjadi bagian dari kisah besarnya? Apa maksud dari semua ini?" Ia kemudian teringat kata-kata Syatih, "Engkau adalah saksi," dan kata-kata itu membuat raja merasa ringan. Ia tidak perlu mengubah dunia. Ia hanya perlu menerima bahwa ia adalah salah satu pintu di masa lalu menuju masa depan yang penuh cahaya. Namun, perubahan besar tidak berhenti di situ. Kabar tentang bangsa utara yang semakin mendekat mulai terdengar. Para pedagang dari wilayah lain datang ke Yaman dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka menyampaikan bahwa pasukan besar bergerak dari daerah mereka, menghimpun kekuatan, dan menaklukkan wilayah demi wilayah. Pada suatu pagi, seorang pengintai berlari ke istana dan berkata, "Pasukan besar terlihat di utara." Mereka bergerak cepat menuju perbatasan. Jumlah mereka tidak dapat dihitung. Mereka membawa panji yang berbeda dari panji bangsa manapun yang pernah kita lihat. Raja berdiri. Ia memandang ke arah utara dengan wajah tegar. Ia tahu bahwa hari yang disebutkan Syekh dan Syatih semakin dekat. Tetapi ia tidak lagi takut. Ia memahami bahwa setiap langkah pasukan itu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari peperangan atau kekuasaan. Di dalam hatinya, ia berkata, "Cahaya itu akan datang, dan dunia akan berubah selamanya." Pasukan dari utara semakin dekat, dan berita tentang kedatangan mereka menyebar dengan cepat di seluruh penjuru negeri. Di pasar, para pedagang berbisik-bisik sambil menatap ke arah utara dengan rasa takut. Di desa-desa kecil, para ibu memanggil anak-anak mereka untuk pulang lebih cepat, sementara para lelaki berkumpul di balai desa membicarakan kemungkinan terburuk. Meskipun tidak ada satupun dari mereka yang pernah melihat pasukan itu secara langsung, bayangannya saja sudah cukup membuat banyak orang tidak dapat tidur. Di istana, Raja Rabi'ah menghabiskan malam demi malam memikirkan langkah apa yang harus ia ambil. Ia bahkan memanggil para tetua suku, para pemimpin pasukan, dan orang-orang bijak untuk berkumpul. Namun, setiap jawaban yang ia dengar selalu membawa kembali pada satu hal. Pasukan itu tidak dapat dihentikan. Tidak ada kekuatan di Yaman yang mampu menahan mereka.
Pada suatu malam, ketika raja sedang duduk sendirian di ruang singgasana, pelayan pribadinya masuk dan berkata, "Ada seseorang yang meminta izin untuk bertemu denganmu, wahai raja." Ia mengatakan bahwa ia melihat sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Raja memandang pelayan itu lama. Ia bertanya, "Siapakah dia?" Pelayan menjawab, "Seorang pengembara dari utara. Ia datang dengan keadaan kelelahan, seakan telah berjalan berhari-hari tanpa istirahat." Raja memberi isyarat agar orang itu dibawa masuk. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki kurus dengan pakaian compang-camping memasuki ruangan. Wajahnya penuh debu dan matanya tampak merah karena kurang tidur. Namun, di balik kelelahan itu ada kesungguhan yang tidak biasa. Raja bertanya, "Apa yang membuatmu datang hingga ke istanaku dalam keadaan seperti ini?" Pengembara itu menundukkan kepala. "Aku datang dari negeri yang telah dilalui oleh pasukan dari utara itu. Aku melihat sendiri bagaimana mereka bergerak. Mereka tidak datang untuk sekadar menaklukkan tanah. Mereka seolah sedang mengikuti bayangan sesuatu yang jauh lebih besar. Setiap desa yang mereka lewati, mereka berbicara tentang kelahiran seorang laki-laki mulia. Mereka mengatakan bahwa dunia sedang menunggu pemimpin yang akan membimbing manusia kepada jalan yang lurus." Raja mengernyit, mendengarkan dengan cermat. Ia bertanya, "Apakah engkau mendengar nama laki-laki itu?" Pengembara itu mengangguk pelan. Mereka menyebut nama itu dengan penuh hormat. Mereka menyebutnya sebagai Muhammad. Raja membeku. Nama itu kembali terdengar untuk kesekian kalinya dari mulut orang yang tidak berhubungan dengan siapapun yang sebelumnya membawa kabar itu. Ia teringat ketika Syatih mengatakan bahwa orang itu akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Ia teringat ketika Syekh berkata bahwa laki-laki itu akan memiliki pengikut dari berbagai bangsa. Ia teringat pula kata-kata lelaki tua di taman yang melihat cahaya itu datang dari tempat jauh. Raja memejamkan mata sesaat. Ia merasakan dadanya bergetar. Ia bertanya lagi kepada pengembara itu, "Bagaimana engkau bisa yakin bahwa pasukan itu tertarik pada pertanda kelahiran laki-laki itu?" Pengembara itu menjawab dengan suara lemah, "Karena setiap malam ketika mereka berhenti untuk beristirahat, para pemimpin mereka melihat ke arah bintang tertentu. Mereka mengatakan bahwa bintang itu telah bergerak. Mereka berkata bahwa gerakan bintang itu menunjukkan bahwa waktu kelahiran pembawa kebenaran semakin dekat. Bahkan, beberapa di antara mereka percaya bahwa salah satu keturunan mereka kelak akan terkait dengan perjalanan laki-laki itu." Raja terdiam. Ia merasa seolah berada di tengah pusaran takdir yang menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia berkata kepada pengembara itu, "Engkau telah berjalan jauh, istirahatlah di istana. Engkau akan dijaga dan dirawat." Pengembara itu mengucapkan terima kasih, lalu dibawa keluar oleh pelayan. Setelah pengembara itu pergi, raja berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke arah utara. Angin malam bertiup lembut, membawa suara-suara dari pepohonan yang bergoyang. Raja berkata dalam hatinya, "Dunia ini benar-benar sedang bersiap." Semua pertanda menuju pada satu titik yang sama. Tidak ada satupun kabar yang saling bertentangan. Semuanya menunjuk kepada lahirnya seorang tokoh besar yang akan membawa petunjuk bagi manusia. Keesokan harinya, raja memanggil penasihat utamanya dan berkata, "Mulai hari ini, aku ingin semua desa diperintahkan untuk siap menghadapi kedatangan pasukan itu. Tidak untuk melawan, tetapi untuk menerima kenyataan. Tidak ada yang dapat menahan kekuatan yang telah ditakdirkan.
Namun, rakyat harus tetap aman. Penasihat itu menunduk dan berkata, "Perintahmu akan segera dilaksanakan." Hari demi hari, kabar tentang pasukan dari utara semakin jelas. Mereka telah menyeberangi lembah besar dan sedang mendekat ke wilayah perbatasan. Pengintai melihat jumlah mereka begitu banyak, sehingga padang pasir tampak seperti dipenuhi bayangan gelap ketika mereka bergerak. Namun, pada saat yang sama, di beberapa desa dan suku, fenomena langit yang aneh mulai terlihat. Ada cahaya kecil yang bergerak perlahan di malam hari. Ada suara-suara samar yang terdengar oleh para penggembala yang menjaga ternak mereka. Banyak orang mulai percaya bahwa dunia memang sedang menunggu kelahiran seorang tokoh besar. Raja Rabiah semakin yakin bahwa segala hal yang terjadi adalah bagian dari rangkaian pertanda itu. Ia tidak lagi takut. Dalam dirinya hanya ada rasa takjub, seolah ia menyaksikan sebuah cerita besar yang ditulis oleh tangan yang tidak dapat dilihat manusia. Pada suatu malam, sebelum tidur, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Meskipun aku tidak akan pernah melihat laki-laki itu dengan mataku sendiri, aku merasakan keagungan namanya. Dunia akan berubah karena kehadirannya. Dan aku, meskipun hanya raja kecil di masa yang jauh, telah menjadi bagian dari awal kisahnya." Hari demi hari berlalu, dan langit Yaman seolah menyimpan napasnya. Angin yang biasanya berembus hangat, kini terasa membawa tanda yang sulit dijelaskan. Para pengembara yang datang dari berbagai arah membawa cerita serupa, cerita tentang cahaya di langit, tentang suara-suara gaib, dan tentang kabar bahwa dunia sedang menunggu kelahiran seorang manusia yang akan dikenal sepanjang masa. Raja Rabiah menyimak setiap kabar dengan hati yang semakin yakin bahwa takdir sedang bergerak mendekati puncaknya. Pada suatu sore yang berwarna keemasan, ketika matahari hampir tenggelam di balik bukit, raja berdiri di pelataran tinggi istana, memandang jauh ke utara. Di sana, garis tipis debu tampak bergerak perlahan. Ia tahu apa artinya itu. Pasukan dari utara semakin dekat. Debu itu bukan debu biasa. Itu adalah debu langkah ribuan kaki manusia dan kuda. Debu itu adalah pertanda bahwa nubuat yang telah ia dengar dari Syekh, Syatih, dan lelaki tua misterius itu sedang menjadi kenyataan di hadapannya. Seorang pengintai berlari menuju raja. Dengan napas terengah-engah, ia berkata, "Pasukan itu telah memasuki lembah di luar perbatasan. Wahai raja, jumlah mereka tidak dapat dihitung. Mereka bergerak seperti aliran sungai besar yang tidak dapat ditahan oleh bendungan manapun." Raja mengangguk pelan. Tidak ada ketakutan di raut wajahnya. Hanya ketenangan yang aneh, seolah ia telah mempersiapkan hatinya untuk momen ini sejak malam ketika mimpi itu datang pertama kali. Ia berkata, "Biarkan mereka masuk tanpa perlawanan. Tidak ada gunanya menentang yang telah ditulis oleh langit." Para penasihat awalnya menyarankan agar pasukan kerajaan disiapkan, tetapi raja hanya menggeleng. Ia berkata, "Pertempuran hanya akan membawa darah dan kehancuran, sementara kedatangan mereka adalah bagian dari garis takdir yang tidak mungkin diubah oleh pedang atau tombak. Langit telah menunjukkan tanda-tandanya. Kita hanya perlu menyaksikan apa yang sudah ditentukan." Ketika matahari telah sepenuhnya tenggelam dan malam mulai membentang dengan cahaya bintang yang tajam, suara langkah kaki ribuan manusia mulai terdengar dari kejauhan. Para penjaga di menara melihat cahaya obor yang membentuk garis panjang, seperti ular api yang bergerak menuju Yaman. Pasukan itu mendekat dengan teratur, tidak terburu-buru, namun tidak berhenti. Mereka bergerak dengan keyakinan yang hanya dimiliki oleh mereka yang percaya bahwa mereka sedang melangkah sesuai takdir besar. Keesokan paginya, pasukan dari utara memasuki Yaman. Tidak ada perlawanan.
pintu gerbang kota dibuka. Warga berdiri di sepanjang jalan, ketakutan namun juga penasaran. Ketika pemimpin pasukan itu memasuki kota, ia menatap sekeliling dengan mata yang penuh wibawa. Ia tampak seperti seseorang yang tahu bahwa langkahnya telah ditulis dalam lembaran takdir jauh sebelum ia lahir. Ia berhenti di depan istana dan meminta untuk bertemu dengan raja. Raja Rabiah keluar menyambutnya. Pertemuan mereka berlangsung dalam diam selama beberapa saat. Keduanya saling memandang, seakan keduanya tahu bahwa mereka adalah tokoh dalam cerita yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Pemimpin pasukan itu akhirnya berkata, "Aku datang bukan untuk menghancurkan. Aku datang karena aku tahu bahwa tanah ini adalah bagian dari jalan panjang menuju kelahiran seorang yang akan membawa petunjuk bagi seluruh umat manusia. Kelak, dari tanah-tanah yang kami lalui akan muncul keturunan yang memiliki peran dalam kisah besar itu. Kami hanya menjalankan bagian kami dalam takdir." Raja Rabiah mengangguk pelan. Ia berkata, "Aku telah melihat tanda itu dalam mimpiku. Aku tahu bahwa kedatanganmu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada perebutan kekuasaan. Engkau dipilih untuk membawa perubahan agar dunia siap menyambut cahaya itu." Pemimpin pasukan itu terdiam sejenak, tampak terkejut bahwa raja telah mengetahuinya. Ia berkata lirih, "Maka benar apa yang dikatakan oleh sebagian ahli hikmah di kalangan kami, bahwa seorang raja di negeri ini telah diberi mimpi yang menunjukkan cahaya masa depan. Setelah itu, pasukan utara menguasai negeri itu dengan mudah tanpa peperangan. Mereka menetap, membawa budaya dan pengaruh baru. Anak-anak mereka tumbuh di tanah Yaman. Beberapa belajar bahasa setempat, beberapa menikah dengan penduduk lokal. Perubahan besar terjadi, tetapi semuanya berlangsung dengan tenang, seolah dunia memang ingin semuanya berjalan demikian. Namun, pada malam tertentu, saat pasukan utara merayakan kedatangan mereka dan rakyat Yaman menerima kenyataan baru, Raja Rabiah berdiri di menara tertinggi istana. Ia memandang langit yang dipenuhi bintang. Tiba-tiba, salah satu bintang bergerak lebih terang dari yang lain, seolah berkedip dan memancarkan sinar yang memecah kegelapan. Raja menatap bintang itu lama sekali, dan dalam hatinya ia berkata, "Cahaya itu telah bergerak, cahaya itu semakin dekat, laki-laki itu akan lahir, dunia akan berubah selamanya." Ketika ia menuruni tangga menara, langkahnya perlahan dan penuh makna. Ia tahu bahwa takdirnya sebagai saksi telah sempurna. Ia telah melihat tanda-tanda, mendengar kabar dari ahli nujum, dan menyaksikan bangsa dari utara datang tepat seperti yang dikatakan dalam mimpinya. Beberapa malam kemudian, ia bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, ia tidak melihat api, tidak melihat pasukan, dan tidak melihat kehancuran. Ia hanya melihat seorang bayi yang bercahaya diletakkan di atas sebuah tanah yang tenang dan suci. Bayi itu tersenyum, dan senyumnya menerangi seluruh dunia. Raja mendekat, tetapi bayi itu berbicara dengan suara lembut. Cahaya itu akan menjangkau seluruh alam. Engkau telah menjadi saksi pertama bagi kabar tentangku. Raja Rabiah terbangun dengan senyum kecil di wajahnya. Ia tahu bahwa waktu itu semakin dekat. Ia tahu bahwa seorang pembawa kebenaran akan lahir di tanah yang jauh dari Yaman. Ia tahu bahwa dunia tidak akan pernah sama lagi. Dan ia menerima semua itu dengan hati yang penuh ketenangan. Raja Rabiah menjalani hari-hari berikutnya dengan batin yang semakin penuh keyakinan. Meskipun negeri itu kini berada di bawah kekuasaan pasukan dari utara, Raja tidak lagi melihat perubahan itu sebagai beban. Ia melihatnya sebagai lapisan-lapisan peristiwa yang membentuk jembatan
menuju cahaya besar yang sudah berkali-kali disebut dalam mimpi dan tanda. Para penasihat kerajaan pun mulai menyadari ketenangan sang raja. Mereka heran tetapi tidak bertanya, karena mereka tahu bahwa raja sedang memikul sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pasukan dari utara mulai menata kehidupan baru di Yaman. Mereka membangun pos penjagaan, merapikan pasar, memperbaiki jalan-jalan rusak, dan menetap secara damai. Meskipun mereka datang sebagai kekuatan penakluk, tidak ada pertumpahan darah yang terjadi. Para pemimpin mereka menjalankan aturan dengan adil dan berusaha menjaga ketertiban, seakan mereka memang diarahkan untuk menjaga negeri itu agar stabil menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Namun, meski pasukan itu tampak kuat, ada saat-saat ketika sebagian dari mereka berkumpul pada malam hari untuk membicarakan tanda-tanda di langit. Mereka duduk mengelilingi api unggun dengan wajah serius, seolah mereka sedang membicarakan rahasia besar. Beberapa dari penduduk setempat yang tanpa sengaja mendengar, mereka menyebut nama yang sama berulang-ulang, nama yang sudah akrab di telinga raja setelah sekian lama, Muhammad. Pada suatu malam, di tengah perbincangan itu, salah satu prajurit muda dari pasukan utara berkata kepada pemimpinnya, "Aku sering melihat cahaya kecil di langit. Cahaya itu bergerak seperti bintang yang keluar dari jalur biasanya. Ketika aku bertanya kepada seorang ahli perbintangan dari negeri kami, ia mengatakan bahwa gerakan itu adalah pertanda lahirnya seorang manusia mulia." Pemimpin pasukan itu menjawab, "Para tetua kami telah lama menunggu pertanda itu. Mereka mengatakan bahwa dunia akan melahirkan pemimpin yang tidak sama dengan siapapun yang pernah ada sebelumnya. Ia akan membawa kitab yang menjadi pedoman bagi semua manusia." Beberapa penduduk Yaman yang mendengar percakapan itu menjadi terpukau. Mereka mulai percaya bahwa negeri mereka memang sedang memainkan peran dalam kisah besar dunia. Bisikan tentang cahaya itu menyebar hingga ke desa-desa kecil, dan banyak orang yang mulai memandang langit malam dengan rasa takjub yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Di tengah semua itu, Raja Rabiah semakin sering menghabiskan waktu sendirian, memikirkan mimpi keduanya. Mimpi tentang bayi bercahaya itu begitu jelas dan lembut. Terkadang, ia menutup mata di siang hari dan dapat merasakan kehangatan dari senyum bayi itu. Ia tahu bahwa mimpinya bukan sekadar bayangan tidur, melainkan pesan dari tempat yang sangat tinggi. Pesan bahwa waktu besar itu semakin dekat. Suatu hari, raja memanggil penasihat terdekatnya. Ia berkata, "Aku ingin bertemu lagi dengan lelaki tua yang pernah datang ke taman istana. Aku tidak tahu siapa dia, tetapi aku yakin ia memiliki jawaban lain yang harus kudengar." Para penasihat mencari lelaki itu selama beberapa hari. Mereka menanyakan kepada penduduk di sekitar istana, ke para pedagang, ke para pengembara yang sering lewat, tetapi tidak satu pun yang melihat lelaki tua itu lagi. Seolah ia datang hanya untuk satu tujuan, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan teka-teki yang hanya dapat dipahami raja secara perlahan. Pada malam yang sama, ketika pencarian itu dihentikan, raja duduk di ruang peraduannya sambil menatap api kecil di tungku. Ketika ia mulai terlelap, suara lembut muncul di dalam mimpinya. Bukan suara bayi bercahaya kali ini, tetapi suara yang lebih dewasa, bertenaga, dan penuh kebijaksanaan. Suara itu berkata, "Cahaya itu akan segera turun ke dunia. Tugasmu hampir selesai. Bersiaplah untuk melepaskan apapun yang masih mengikatmu di dunia ini, karena engkau adalah penjaga awal rahasia yang akan dibuka kepada seluruh manusia."
raja terbangun dengan mata berkaca-kaca. Ia mengerti bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Namun, ia tidak takut. Ia merasakan kedamaian yang begitu dalam, kedamaian yang hanya dirasakan oleh mereka yang mengetahui bahwa mereka telah menjalankan peran mereka dalam takdir yang besar. Beberapa hari kemudian, raja jatuh sakit. Awalnya hanya demam ringan, tetapi kemudian tubuhnya semakin lemah. Para tabib berusaha merawatnya, tetapi raja merasa bahwa tidak ada obat yang dapat menahan perjalanan takdir. Ia memanggil seluruh penasihatnya, lalu berkata dengan suara yang pelan namun jelas, "Hari-hari dunia sedang menuju pada titik besar. Jangan takut pada perubahan. Apa yang terjadi pada negeri ini bukan kehancuran, tetapi persiapan. Cahaya itu akan datang. Dan ketika cahaya itu datang, dunia akan mengenal kebenaran yang tidak akan pernah padam." Para penasihat terdiam. Mereka tidak sepenuhnya mengerti, tetapi mereka merasakan kebenaran dalam kata-kata raja. Pada malam terakhirnya, raja meminta untuk dibawa ke balkon istana. Ia ingin melihat langit untuk terakhir kalinya. Dengan tubuh yang lemah, ia ditopang oleh 2 pelayan. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat bintang yang sama yang dilihatnya pada malam-malam sebelumnya. Bintang itu kembali berkedip, memancarkan cahaya yang lebih terang dari biasanya. Hati raja bergetar. Ia berbisik kepada dirinya sendiri, cahaya itu datang. Dunia akan melihatnya. Manusia mulia itu akan lahir. Nama yang disebut oleh ahli nujum, oleh pasukan dari utara, oleh mimpi-mimpi, itu akan menjadi cahaya bagi seluruh alam. Raja Rabi'ah mengembuskan napas perlahan, dan malam itu menjadi malam ketika saksi pertama dari kabar besar itu kembali kepada Tuhannya. Pasukan dari utara mengadakan upacara penghormatan. Penduduk Yaman menangisi kepergiannya. Namun, tidak ada yang meratapi dengan putus asa, karena kata-kata terakhir raja membuat hati mereka dipenuhi harapan tentang masa depan dunia. Meskipun raja telah pergi, cahaya itu terus bergerak di langit. Dunia masih menunggu. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, seorang bayi akan lahir di tanah jauh, memenuhi seluruh tanda yang telah dibisikkan kepada raja dalam mimpinya. Setelah kepergian Raja Rabi'ah, suasana negeri Yaman berubah menjadi tenang, namun syarat makna. Tidak ada lagi ketakutan yang berlebihan terhadap pasukan dari utara, sebab rakyat mengingat pesan terakhir raja bahwa kedatangan pasukan itu bukanlah pertanda kehancuran, tetapi bagian dari persiapan menuju cahaya besar yang akan mengubah dunia. Setiap orang yang mendengar kata-kata terakhir raja merasa seolah telah diberi kekuatan untuk menerima perubahan dengan hati yang terbuka. Pemimpin pasukan utara yang telah mengambil alih pemerintahan sementara memandang kepergian raja dengan rasa hormat yang mendalam. Ia memerintahkan agar raja dimakamkan dengan kehormatan penuh tanpa mengubah tradisi Yaman, seolah raja masih hidup dan memimpin negeri itu. Di sela pemakaman, pemimpin itu berbisik kepada para prajuritnya, "Raja ini bukan raja biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku percaya bahwa dia mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui." Hari-hari berikutnya, para tetua suku dan penasihat kerajaan sering berkumpul di istana untuk merenungi kata-kata terakhir raja. Mereka berbicara tentang bintang yang dilihat raja pada malam terakhirnya, bintang yang memancarkan cahaya yang tidak biasa. Sebagian dari mereka mulai merenungkan apakah bintang itu muncul pula di tempat lain di bumi. Apakah cahaya itu mungkin sedang bergerak menuju titik tertentu di dunia? Mereka tidak mengetahui jawabannya, namun semua merasa bahwa peristiwa besar semakin dekat. Di desa-desa, penduduk mulai menceritakan kisah raja kepada anak-anak mereka tentang bagaimana raja menerima mimpi dari langit dan bagaimana ia mengetahui sejak awal bahwa pasukan dari utara bukan sekadar pasukan biasa. Mereka mengatakan bahwa raja telah menjadi penjaga awal bagi sebuah kabar yang lebih besar daripada kerajaan manapun.
dan para ibu menatap langit malam bersama anak-anak mereka, berharap dapat melihat bintang yang sama. Beberapa hari setelah pemakaman raja, sebuah peristiwa kembali menggetarkan negeri. Seorang perempuan tua dari pegunungan datang ke istana dan mengatakan bahwa ia memiliki pesan penting. Ia mengatakan bahwa pada malam ketika raja wafat, ia bermimpi melihat seorang laki-laki bercahaya berada di antara dua dunia. Laki-laki itu berdiri di atas tanah yang tidak ia kenali, tetapi cahaya dari tubuhnya membuat seluruh langit terbuka. Laki-laki itu berkata, "Cahaya itu akan turun. Waktu itu semakin dekat." Ketika perempuan tua itu terbangun, ia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika kabar mimpi itu sampai ke istana, para penasihat terdiam lama. Mereka merasakan bahwa mimpi perempuan tua itu menyambung dengan mimpi raja, seolah langit sedang menegaskan bahwa segala sesuatu berjalan tepat seperti yang telah ditentukan. Pemimpin pasukan utara pun terkejut mendengar hal itu. Ia berkata, "Tanda-tanda ini bukan hanya milik rakyat Yaman. Tanda-tanda ini milik dunia." Setelah itu, kabar misterius lain datang dari arah timur. Seorang pedagang keliling tiba di Yaman, membawa cerita yang menakjubkan. Ia mengatakan bahwa di tanah jauh, di sebuah kota kecil yang tidak terkenal, banyak orang melihat cahaya yang memancar dari langit pada malam tertentu. Cahaya itu bukan bintang dan bukan bulan. Itu adalah cahaya yang muncul tiba-tiba, bersinar sangat terang selama beberapa saat, lalu menghilang. Penduduk di sana bingung, namun beberapa orang tua mengatakan bahwa itu adalah pertanda kelahiran seorang manusia yang akan membawa kebenaran pada dunia. Ketika pedagang itu menceritakan hal ini kepada para penasihat, mereka saling berpandangan. Semua tanda dari berbagai penjuru dunia mulai saling menguatkan. Semua tanda saling menyampaikan pesan yang sama, bahwa masa itu sudah dekat. Salah seorang penasihat berkata dengan suara gemetar, "Dunia ini sedang menunggu sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya." Sementara itu, di pasukan utara sendiri, sebagian prajurit mulai bermimpi hal aneh. Ada yang bermimpi melihat seorang pria dengan wajah penuh cahaya berjalan di atas pasir. Ada yang melihat kitab bersinar turun dari langit. Ada yang mendengar suara yang mengatakan, "Cahaya itu akan datang kepadamu." Beberapa prajurit terbangun dengan tubuh menggigil, merasa seolah mereka telah menyentuh sesuatu yang bukan dari dunia manusia. Pemimpin pasukan mendengar semua ini dengan hati yang semakin berat. Ia tidak takut, tetapi ia merasakan sesuatu seperti kerendahan mendalam yang muncul dari dalam dirinya. Ia berkata dalam hatinya, "Mungkin kami memang hanyalah batu-batu kecil yang membentuk jalan menuju takdir besar itu. Kami bukan tokoh utama. Kami hanya pelengkap bagi sesuatu yang jauh lebih agung." Hari-hari berlalu dan masyarakat Yaman mulai mencatat fenomena aneh yang mulai sering terjadi. Ada hembusan angin hangat yang datang tiba-tiba pada malam hari yang dingin. Ada suara samar yang terdengar dari kejauhan pada malam tertentu, seperti suara yang memanggil nama seseorang. Ada juga binatang-binatang yang tiba-tiba berdiri diam, menatap ke arah barat, seakan melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia. Semua ini membangkitkan rasa harap dan penasaran di hati rakyat. Mereka tahu bahwa sesuatu yang mulia sedang menuju dunia. Mereka tahu bahwa kelahiran itu akan membawa perubahan bagi seluruh manusia. Mereka tidak tahu kapan itu akan terjadi, namun mereka merasakan bahwa waktu itu semakin dekat. Pada suatu malam, ketika langit terlihat sangat jernih, seorang anak kecil di salah satu desa terpencil berkata kepada ibunya, "Ibu, lihat bintang itu."
mengapa ia bergerak seperti sedang mencari sesuatu. Ibunya menatap ke arah bintang yang ditunjuk anak itu. Bintang itu memang bergerak perlahan, seolah dibimbing oleh kekuatan tertentu. Ibu itu memeluk anaknya sambil berkata dengan suara pelan, "Itulah cahaya yang ditunggu oleh seluruh dunia." Dan malam itu, meskipun tidak ada terompet, tidak ada jenderang, tidak ada suara besar, seluruh negeri Yaman merasakan getaran halus di hati mereka. Getaran itu seperti bisikan yang mengatakan, cahaya itu hampir tiba. Waktu terus berjalan, dan Yaman hidup dalam suasana yang penuh tanda dan firasat. Tidak ada hari yang berlalu tanpa bisikan tentang cahaya, tanpa cerita dari langit, tanpa mimpi aneh yang dialami seseorang di desa atau kota. Seolah seluruh alam bergerak mengikuti satu irama yang tidak dapat didengar telinga manusia, tetapi dapat dirasakan oleh hati mereka yang peka. Di salah satu malam yang sangat hening, ketika bulan hanya terlihat sebagai sabit tipis, seorang gembala muda sedang menjaga kambing-kambingnya di pinggir gurun. Ia duduk di atas batu besar sambil memandang ke langit, mencoba menghitung bintang seperti biasa. Namun malam itu, sesuatu menarik perhatiannya. Ia melihat sebuah garis cahaya kecil di cakrawala barat, bergerak perlahan seolah ditiup angin lembut. Cahaya itu semakin terang, lalu perlahan redup, kemudian muncul lagi, seakan memberi salam kepada dunia. Gembala muda itu berdiri dengan mata terbelalak. Ia tidak pernah melihat cahaya seperti itu sepanjang hidupnya. Ia berlari menuju desanya sambil berteriak, "Ada cahaya. Aku melihat cahaya di langit. Ini bukan bintang, ini tanda." Penduduk desa keluar dari rumah-rumah kecil mereka, memandangi langit ke arah yang ditunjuk pemuda itu. Mereka melihat cahaya yang sama, meski lebih redup, tetapi masih terlihat jelas. Seorang lelaki tua berbisik lirih, "Cahaya itu kembali. Itu bukan bintang. Itu adalah cahaya yang sama yang terlihat beberapa malam yang lalu di barat." Bisikan itu menyebar dengan cepat. Keesokan paginya, berita tentang cahaya misterius itu sampai ke istana. Para penasihat kerajaan saling bertatapan, seperti orang yang baru saja melihat potongan teka-teki yang hilang. Salah seorang penasihat berkata, "Cahaya ini pasti berkaitan dengan pertanda besar itu. Dunia sedang bergerak, langit sedang berbicara kepada kita." Pasukan dari utara yang menduduki Yaman pun mendengar kabar itu. Sebagian dari mereka yang sebelumnya pernah melihat tanda serupa di negeri asal, mereka merasakan sesuatu merayap di dalam dada, sesuatu antara takut dan takjub. Seorang prajurit berkata kepada rekannya, "Cahaya itu terlihat lagi, tetapi bukan hanya di negeri kita. Itu berarti cahaya itu milik seluruh manusia." Pemimpin pasukan yang telah menjadi saksi perubahan demi perubahan sejak tiba di Yaman, mengumpulkan pejabat tertinggi Yaman dan para sesepuh suku. Ia berkata, "Aku tidak ragu lagi. Dunia sedang mendekati hari ketika cahaya itu akan turun ke bumi. Kita harus bersiap. Tidak untuk perang, tetapi untuk menerima perubahan." Sementara itu, di negeri-negeri lain yang jauh, tanda-tanda aneh juga mulai muncul. Seorang pelaut dari negeri seberang lautan mengatakan bahwa ia melihat burung-burung terbang dalam pola yang tidak biasa, membentuk lingkaran besar lalu terbang ke arah barat, seolah mereka dikumpulkan oleh panggilan yang tidak terdengar. Seorang pengembara dari tanah subur di utara mengatakan bahwa ia bermimpi melihat matahari membelah awan lalu mengirimkan cahaya ke sebuah tempat kecil yang tidak ia kenal. Pengembara itu terbangun dengan tubuh berkeringat, merasakan bahwa mimpi itu bukan sekadar mimpi. Kisah-kisah itu entah bagaimana menyebar sampai ke Yaman. Para ahli hikmah mulai mengumpulkan cerita itu
mencoba menemukan benang merahnya. Mereka menemukan bahwa semua tanda, baik yang tampak maupun yang terdengar dalam mimpi, semua mengarah ke arah barat, ke tanah yang belum diketahui sebagian besar dari mereka. Mereka tidak mengetahui nama kota itu, tetapi hati mereka mengatakan bahwa kota itu kecil, mungkin tidak terkenal, namun akan menjadi tempat lahirnya sesuatu yang kelak dikenal oleh dunia. Di tengah seluruh tanda itu, seorang anak kecil di Yaman mengalami mimpi yang membuat gempar keluarganya. Anak itu bangun dengan tubuh bergetar, memanggil ibunya sambil berkata, "Aku melihat seorang laki-laki memakai pakaian putih. Ia berdiri di tempat yang sangat jauh. Ia mengangkat tangannya dan cahaya keluar dari setiap gerakan tangannya." Ibunya terkejut dan memanggil ayah anak itu. Ketika mereka mendengar cerita lengkapnya, mereka memutuskan untuk membawa anak itu ke istana. Ketika anak itu duduk di hadapan para penasihat, mereka bertanya dengan lembut, "Apa yang kau lihat dalam mimpimu? Ceritakan dengan jelas." Anak itu menjawab sambil menatap lantai, "Aku melihat langit terbuka. Cahaya turun seperti air yang mengalir dari gunung. Lalu aku melihat seorang bayi dibungkus kain. Bayi itu diletakkan di sebuah tempat yang aku tidak tahu namanya. Aku mendengar suara berkata, 'Ini adalah cahaya bagi seluruh alam.' Ruangan itu menjadi hening. Suara napas anak itu terdengar sangat jelas. Para penasihat menahan napas. Salah seorang dari mereka berkata dengan suara serak, 'Raja kita telah pergi, tetapi mimpinya masih hidup melalui anak-anak negeri ini. Ini bukan mimpi biasa. Ini kelanjutan dari tanda-tanda itu.' Pemimpin pasukan utara yang mendengar laporan itu berkata, 'Semua pertanda ini hanya memiliki satu makna. Dunia sedang mendekati kelahiran seorang pembawa kebenaran. Kita mungkin tidak akan melihatnya, tetapi kita merasakan kehadirannya mendekat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan perlahan kabar tentang cahaya, mimpi, suara, dan tanda-tanda dari langit mengisi hampir semua percakapan di Yaman. Bahkan para pedagang yang biasanya hanya peduli pada harga barang-barang dagangan kini terlibat dalam pembicaraan tentang pertanda besar itu. Mereka berkata bahwa seluruh dunia tampaknya mengalami perubahan yang sama. Langit bersuara, bumi bergetar halus, dan hati manusia terasa lebih sensitif terhadap sesuatu yang belum mereka pahami. Dan pada suatu malam yang sangat sepi, ketika bintang-bintang tampak lebih banyak dari biasanya, dan udara terasa lebih hangat dari malam-malam sebelumnya, seluruh alam seolah menahan napas. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang malam, tidak ada gerakan di pepohonan, hanya keheningan yang sangat dalam, keheningan yang membuat siapapun yang terjaga menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di suatu tempat di dunia. Di salah satu desa, seorang perempuan tua yang duduk di depan rumah sambil menatap langit berbisik pelan tanpa tahu mengapa, cahaya itu telah tiba. Di tempat lain, seorang anak kecil yang belum bisa membaca atau menulis tiba-tiba berkata kepada ayahnya, "Sesuatu baru saja lahir. Aku bisa merasakannya." Di istana, salah satu penasihat kerajaan terbangun dari tidurnya dengan jantung berdegup kencang. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu berasal, tetapi ia tahu bahwa sesuatu terjadi jauh dari Yaman, sesuatu yang akan mengubah dunia selama-lamanya. Dan pada malam itu, di tanah jauh yang tidak disadari oleh rakyat Yaman, seorang bayi lahir. Seorang bayi yang kelahirannya telah ditulis dalam langit, ditunjukkan dalam mimpi raja, diramalkan oleh Syikh dan Syatih, dilihat oleh tanda-tanda di langit, dan dirasakan oleh hati manusia di berbagai negeri. Bayi itu diberi nama Muhammad. Malam ketika bayi bernama Muhammad lahir di tanah yang jauh, Yaman masih terlelap. Namun, meski manusia tidur,
alam tidak. Alam seakan bergerak mengikuti satu garis cahaya yang menghubungkan langit dan bumi. Tidak ada yang tahu bahwa pada detik yang sama, ketika bayi itu menangis pertama kali, seluruh dunia merasakan getaran halus yang tidak terlihat mata, namun terasa oleh hati. Di Yaman, tanda-tanda kehadiran cahaya itu masih berlanjut. Udara yang biasanya dingin di ujung malam tiba-tiba menjadi hangat. Seekor unta yang sedang tidur mendadak bangun, menatap ke arah barat tanpa suara. Seekor burung kecil yang biasanya aktif hanya saat fajar tiba, kali ini bangun lebih awal dan berkicau panjang, seolah menyambut sesuatu yang baru saja lahir. Para penjaga di menara istana berdiri gelisah tanpa alasan jelas. Mereka tidak tahu bahwa dunia baru saja berubah. Keesokan paginya, pemimpin pasukan utara yang menduduki Yaman bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa dadanya terasa lapang, meski tidak tahu mengapa. Ketika ia keluar dari tenda, ia melihat sekelompok prajurit sedang membicarakan sesuatu dengan wajah heran. Salah satu prajurit berkata, "Tuan, ada hal aneh yang terjadi tadi malam. Aku melihat cahaya tipis turun dari langit. Tidak seperti bintang jatuh, lebih lembut, lebih terarah." Prajurit lain menambahkan, "Dan aku merasa seperti bumi bergetar sedikit. Bukan gempa, tapi getaran halus, seperti ketika kuda berjalan sangat jauh." Pemimpin pasukan menatap mereka satu persatu. Ia mengingat kata-kata raja sebelum wafat, mengingat mimpi anak-anak desa, mengingat bintang-bintang yang bergerak tak biasa. Ia berkata dengan suara yang dalam, "Apapun yang terjadi tadi malam, aku rasa itu berkaitan dengan tanda yang telah lama disebutkan. Cahaya itu telah turun ke dunia." Sementara itu, berita mulai datang dari luar Yaman. Seorang kafilah dagang yang datang dari arah Hijaz membawa kabar yang mengejutkan. Mereka menceritakan bahwa beberapa malam yang lalu, seorang lelaki Yahudi di Yatsrib berteriak di tengah malam dari rumahnya yang tinggi. Ia berkata bahwa sebuah bintang baru muncul, bintang yang hanya muncul ketika seorang nabi besar lahir. Lelaki itu berteriak dengan suara bergetar, "Nabi terakhir telah lahir." Bintang itu telah muncul di langit. Ketika pedagang itu mengulang kisah tersebut di hadapan warga Yaman, banyak yang terdiam dengan mata membesar. Mereka saling berpandangan, mengingat semua tanda, semua mimpi, semua suara dari langit. Seorang tetua berkata dengan suara pelan, "Bintang itu pasti cahaya yang kita lihat selama ini. Itu bukan cahaya biasa. Itu adalah cahaya kelahiran." Kabar dari kafilah itu menyebar dengan cepat, dari pasar ke lorong-lorong sempit, dari desa ke desa, hingga akhirnya sampai ke istana. Para penasihat kerajaan berkumpul dengan penuh ketegangan. Beberapa dari mereka meneteskan air mata tanpa sadar, bukan karena sedih, tetapi karena takjub bahwa mereka hidup di masa ketika sesuatu yang dijanjikan sejak zaman para leluhur kini benar-benar terjadi. Kemudian datang pula seorang pengembara dari arah Syam membawa kabar lain. Ia mengatakan bahwa para pendeta dan rahib di wilayahnya membicarakan kemunculan sinar di langit yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka berkata bahwa sinar itu bukan milik bintang manapun yang mereka kenal. Mereka yakin bahwa sinar itu adalah pertanda kelahiran nabi terakhir yang telah mereka tunggu. Ketika hal itu disampaikan di istana, para penasihat saling berbisik, "Nabi terakhir." Nabi yang disebut dalam kitab-kitab lama. Nabi yang disebut oleh Syekh dan Syatih kepada raja kita. Nabi yang disebut dalam mimpi. Sekarang telah lahir. Pemimpin pasukan utara berdiri dan berkata dengan suara mantap, "Jika semua kabar ini benar, maka dunia sedang memasuki masa baru. Tidak hanya Yaman yang akan berubah, tetapi seluruh bumi. Kita semua adalah saksi dari awal perjalanan cahaya itu." Beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua datang ke istana. Tidak ada yang tahu dari mana ia datang, tetapi langkahnya tenang dan sorot matanya seperti seseorang yang membawa kabar dari tempat yang jauh. Ia
meminta bertemu dengan para penasihat. Ketika mereka menyambutnya, ia berkata dengan suara jernih, "Aku datang dari tanah yang jauh, dari sebuah kota bernama Makkah. Aku membawa kabar tentang kelahiran seorang bayi. Bayi itu lahir tanpa tanda keburukan. Langit tampak bersinar pada malam kelahirannya. Rumah-rumah bergetar oleh kehadirannya. Api yang selalu menyala di negeri jauh padam pada malam itu, dan berhala-berhala yang berdiri tegak di kuil-kuil besar roboh sendiri." Ruangan itu menjadi sunyi seperti kuburan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani bernafas terlalu keras. Lelaki itu melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. Bayi itu bernama Muhammad. Ia lahir dari keturunan yang suci. Ia membawa rahasia langit yang akan dibuka pada waktunya. Kelahirannya telah ditulis jauh sebelum dunia ini berdiri. Semua penasihat langsung teringat kata-kata syikh, kata-kata syatih, kata-kata raja, dan mimpi-mimpi yang menyelimuti negeri itu selama berbulan-bulan. Mereka sadar bahwa kabar itu bukan lagi sekadar bayangan. Itu adalah kenyataan. Cahaya itu telah benar-benar turun ke bumi, dan bayi bernama Muhammad kini berada di tengah dunia. Seorang penasihat menutup wajahnya dan menangis, bukan karena sedih, tetapi karena kebahagiaan yang meluap. Ia berkata, "Raja kita telah melihat tanda-tandanya. Kini semua yang ia lihat menjadi kenyataan." Pemimpin pasukan menundukkan kepala dan berbisik, "Dunia telah berubah selamanya. Kita bukan lagi menunggu. Kita kini menjadi saksi." Dan sejak hari itu, Yaman hidup dengan keyakinan baru. Semua mimpi yang pernah mengunjungi para penduduknya kini terasa seperti bagian dari cerita besar yang telah dimulai. Mereka tahu bahwa kelahiran itu akan membawa petunjuk kepada seluruh manusia, dan bahwa nama Muhammad akan menggema di seluruh penjuru bumi. Kabar kelahiran Muhammad menyebar seperti angin yang membawa wangi bunga dari lembah yang jauh. Tidak ada yang tahu bagaimana kabar itu dapat berjalan begitu cepat, tetapi seolah seluruh alam semesta ikut menyampaikannya. Di setiap perjalanan kafilah, di setiap bisikan malam, dan di setiap mimpi yang menyinggahi manusia, kabar itu muncul berulang-ulang. Dunia seakan telah menunggu kelahiran itu selama ribuan tahun, dan kini setelah bayi itu benar-benar lahir, semua makhluk seperti ingin memastikan bahwa berita tersebut sampai kepada setiap hati yang peka. Di Yaman, hari demi hari setelah kedatangan lelaki tua dari Makkah, suasana di istana berubah total. Para penasihat berkumpul lebih sering daripada biasanya. Mereka tidak lagi membicarakan urusan kerajaan seperti pajak, irigasi, atau diplomasi. Pembicaraan mereka kini hanya berputar pada satu hal, kelahiran bayi cahaya itu. Sebagian penasihat yang sebelumnya hanya percaya pada tanda-tanda secara samar, kini sepenuhnya yakin bahwa dunia sedang memasuki masa baru yang tidak pernah mereka bayangkan. Pada sore hari ketika langit berwarna keemasan, para tetua suku di Yaman berkumpul di halaman istana. Mereka berdiri mengelilingi sebuah meja kayu besar sambil mendengarkan seorang tetua yang berbicara dengan suara berat. "Kita telah mendengar tanda-tanda ini sejak masa Raja Rabi'iyah. Kini tanda itu menjadi kenyataan. Tidak ada satupun dari kita yang boleh melupakan bahwa negeri ini telah diberi kehormatan untuk melihat pertanda sebelum dunia menyadarinya." Seorang tetua lain berkata, "Raja kita telah memperingatkan kita. Ia mengatakan bahwa kelahiran ini akan membawa cahaya bagi seluruh alam. Kini kita menyaksikan bahwa setiap kabar dari setiap negeri mengarah pada satu titik yang sama. Tidak mungkin semua ini kebetulan." Sementara itu, di pasar Yaman,
Orang-orang berkumpul di bawah tenda-tenda sambil membicarakan kabar tersebut. Para pedagang dari berbagai negeri mengangguk ketika mereka mendengar cerita tentang Muhammad, seolah kabar itu mengisi celah yang sudah lama kosong dalam hati mereka. Seorang pedagang dari Syam berkata, "Di negeriku, para pendeta membicarakan kelahiran ini dengan penuh rasa gentar. Mereka mengatakan bahwa ini adalah kelahiran yang telah disebutkan dalam kitab-kitab lama." Pedagang lain dari arah timur menambahkan, "Dan di negeri kami, cahaya yang turun pada malam kelahiran itu terlihat oleh para penggembala." Mereka berkata bahwa langit tampak seperti pintu yang terbuka. Semua orang yang mendengar kisah-kisah itu merasakan sesuatu yang seolah menembus dada mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang hidup dalam masa perubahan besar. Beberapa hari kemudian, pasukan dari utara yang tinggal di Yaman menerima surat dari negeri asal mereka. Surat itu ditulis oleh para tetua dan ahli nujum di negeri mereka. Dalam surat itu tertulis bahwa pada malam kelahiran Muhammad, api besar yang telah menyala selama lebih dari 1000 tahun mendadak padam. Para tetua menyebut peristiwa itu sebagai kejutan langit yang menandakan bahwa kekuatan baru telah masuk ke dunia. Ketika surat itu dibacakan di hadapan pemimpin pasukan, ia terdiam lama. Ia memejamkan matanya, mengingat kembali mimpi-mimpi yang dialami prajuritnya, cahaya-cahaya di langit, dan bintang yang bergerak. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara pelan tetapi jelas, apa yang terjadi pada malam itu bukan hanya peristiwa personal. Itu adalah tanda bahwa dunia lama telah retak dan dunia baru mulai terbuka. Kabar ini semakin memperkuat keyakinan pasukan utara bahwa kedatangan mereka ke Yaman bukan tanpa tujuan.